untuk naik. Mungkin teman-teman bingung, kenapa saya ambil posisi long? Hal yang pantang dilakukan saya adalah kita nge-short di support. Itu kurang bijak banget. Kalau kita nge-short di support, risk reward rasionya akan hancur. Minimalnya itu kita taruh di bawahnya trendline support ini, dan di bawah terendah kemarin di kisaran 27.900-an. Secara risk reward ratio sampai ke resistance di 31.000 aja 1:3 risk reward rasionya. Misalkan kalau kita paksakan nih sampai ke resistance 34.000, itu 1:7. Nah, klip barusan itu merupakan cuplikan dari update video member tanggal 28 Mei. Ini video unlisted, hanya bisa date untuk member. Saya ambil posisi long dan saya sharing ke teman-teman di member. Masih saya holding posisinya, lagi profit lumayan bagus banget, sekitar 300-an%. Buat teman-teman yang mau gabung member, nanti di akhir video jelaskan ya. Untuk update kali ini saya akan share sedikit cuplikan dari grup member tentang Bitcoin. Dan untuk teman-teman public viewer, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share videonya karena itu gratis dan kalian gak ketinggalan infonya. Halo teman-teman semua, kalau gitu langsung aja kita ke analisisnya. Tapi sebelumnya selamat dulu buat teman-teman yang ikut ambil posisi long bareng saya. Gimana profitnya? Lumayan ya. Itu untungnya kita punya trading plan. Di luar sana orang teriak bearish akan jebol ke 25.000 karena pattern descending triangle ini yang pattern bearish hanya 30% untuk invalid naik ke atas, tapi kejadian invalid naik dan kita ngelawan tren. Itulah untungnya trading plan. Kita nggak ragu untuk masuk market selama itu masuk kriteria trading plan kita, ya kenapa enggak? Sekalipun salah atau gagal ya no problem, kita udah punya stop loss dan resikonya pun terukur. Jadi apapun bentuknya, mau itu saham, mau itu forex, mau itu kripto atau komoditi, gold, silver, oil, dan lain-lain, semuanya itu nggak ada kepastian. Nggak ada satu orang pun yang tahu market mau naik atau mau turun. Kalau ada orang yang tahu seperti itu, dia bakal jadi orang yang paling kaya di dunia. Jadi di bidang ini kita harus berteman baik dengan yang namanya resiko ya. Saya juga masih holding kok posisinya di 28.931,2. Ini average-nya. Saya biarkan aja berjalan sisanya. Udah lumayan banyak yang di take profit. Buat ketinggalan yang nggak ikutan entry karena ragu-ragu ya nggak masalah, tenang aja. Nggak cuma sekali kok kesempatan. Kesempatan itu udah banyak. Saat ada kesempatan lagi pasti saya akan sharing kalau mau masuk market. Dan untuk Bitcoin sekarang lagi mencoba kembali di atas resistance weekly yang sebelumnya ini menjadi support yang cukup kuat pada weekly time frame. Dan kenaikan Bitcoin ini masih sangat wajar banget. Justru malah masih bisa dibilang banyak ruang untuk naik lebih tinggi kalau secara market normal. Karena sekarang kita agak sedikit tertekan ya oleh keadaan ekonomi yang kurang baik, tapi tetap kok nggak nutup kemungkinan apapun bisa terjadi di money market. Adanya koreksi sampai ke 35.000 atau bahkan 37.000 juga itu masih sangat mungkin banget. Nggak usah berkecil hati ya. Mungkin saat keadaan Bitcoin di sana saya akan timbang-timbang untuk ngelihat keadaan market, mengambil posisi short. Dan alasan saya ngambil posisi long kemarin itu kan udah dijelaskan ya, market itu lagi oversold, lagi di bottom, supportnya cukup kuat, dan secara weekly kita ngeliat di sini Bitcoin nih saat bear market bottom maksudnya tahun 2015, yang di sini posisi momentum indikator Bitcoin lagi oversold. Lalu saat bear market 2019, momentum indikator Bitcoin juga oversold. 2020 itu juga masuk ke kisaran oversold, dan pada tahun ini kurang lebih juga sama, berada di kisaran oversold atau terlampau jual. Dan saya timbang-timbang dari pandangan besarnya, kenapa enggak kita ambil posisi long kan? Toh resikonya cuma sedikit, stop lossnya cuma di bawahnya ini, tapi rewardnya sampai ke atas ini.
minimal ke 31.000 aja itu udah bagus banget, apalagi sampai atas kan. Tapi ingat, kita harus stay humble, nggak boleh senang berlebih atau bahkan besar kepala, apalagi sombong, karena kalau kita udah mulai besar kepala saat masuk ke money market, berarti itu kita udah masukin emosi. Kalau emosinya lebih besar daripada logika, kita akan dihajar balik oleh market. Bisa-bisa kita ikut majority people yang sedang extreme fear atau ketakutan, nggak berani masuk market. Saya udah pernah jelasin ke teman-teman, kita hanya butuh satu bear market untuk bebas secara finansial. Dan semasa hidup kita, biasanya kita ngerasain 3 bear market atau 3 krisis. Dan untuk Bitcoin, momentumnya masih kuat. Resistance Bitcoin itu sekarang lagi kisaran resistance weekly. Saya masih pengen lihat closingnya itu bagaimana selama 1-2 hari ke depan. Apakah di atasnya atau bahkan di bawahnya. Dan saya juga pasti pengen lihat apakah Bitcoin atau reaksinya Bitcoin itu saat terjadi retracement atau koreksi dalam time frame kecil seperti apa. Kalau koreksinya sedikit ya itu bagus. Tapi kalau misalkan koreksinya cukup besar, lebih dari 50%, itu akan sangat buruk, bisa-bisa support yang ini akan dijebol. Jadi untuk teman-teman yang udah pada profit, kita sabar dulu ngelihat reaksi marketnya ya. Masih terlalu cepat untuk menyimpulkan karena ini baru pergerakan hari pertama. Oh ya, dan saya mau kasih tahu juga, misalkan kita ngeliat pattern bearish nih, contohnya seperti ini. Pattern bearish saat membuat fake breakout atau fake out, itu biasanya 80% indikasi ya bagus. Apalagi kalau pattern bullish yang di fake breakout. Tapi dengan catatan kalau pattern bullish yang di fake breakout itu ke bawah ya, bukan ke atas. Kalau pattern bullish yang di fake breakout ke atas, lalu turun lagi masuk ke patternnya, itu indikasi yang kurang baik sebaliknya. Dan secara daily time frame, Bitcoin ada sedikit resistance di 33.000 sampai 32.700. Saya makanya masih pengen lihat nih closingnya 2-3 hari ke depan itu seperti apa. Kalau di atas resistance, misalkan di atas 31.800, stay di atas ini, nyentuh ke 33 ribuan, lalu tetap bertahan di situ, biasanya akan membuat pattern bull flag. Dari bull flag itu cukup bagus indikasinya untuk melanjutkan kenaikannya ke kisaran 35 ribuan. Tapi itu sepertinya masih kejauhan ya, kita fokus dulu yang ada di depan kita saat ini. Kalau untuk rupiahnya, resistance Bitcoin ada di 480 sampai 490 jutaan. Lalu next Ethereum. Ethereum juga cukup sesuai ekspektasi, ada rebound pantulan dari level 1730-an dan masih ngejar nih ke level ini. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.